warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Materi kita kali ini kita akan membahas mengenai Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pembahasannya kita akan membahas pertama konsep dan urgensi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Kemudian perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, sumber histori, sosiologis, politik tentang kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kemudian yang keempat, dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa negara Indonesia. Kemudian yang kelima, kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konsep dan urgensi Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Dalam hidup bernegara, terdapat beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan, aturan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana pemerintah dijalankan merupakan bagian atau isi dari konstitusi. Sebagai calon sarjana dan profesional diharapkan memiliki komitmen secara personal dan sosial terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Mampu menganalisis nilai dan norma dan mampu mengkreasikan pemetaan konsistensi dan koherensi antara nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan konstitusional ketentuan di bawah Undang-Undang Dasar. Aturan dan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Menurut C.F. Strong yang menganut paham modern, menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar yaitu suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara Indonesia, kita harus menjawab dulu pertanyaan ini. Haruskah kita negara memiliki konstitusi? Jika ya, untuk apa sih konstitusi itu diperlukan? Adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apa yang akan terjadi di kehidupan negara tersebut? Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika konstitusi itu penting, bagaimana wujudnya? Materi muatannya? Apakah konstitusi itu selalu tertulis? Jika tidak tertulis, negara manakah yang memiliki konstitusi tidak tertulis? Kemudian, apakah konstitusi demikian efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara? Kita akan tahu jawabannya seberapa perlu ini konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara kalau kita sudah tahu sumber historis, sosiologis, politik tentang kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Secara historis, pimpinan negara atau raja yang berkuasa secara mutlak, monarki absolut, menyebabkan pemerintah berkuasa sewenang-wenang, mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat, sehingga timbul gagasan untuk membatasi kekuasaan raja yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme. Ini ada di pemerintahan Raja Louis ke-14. Kalian bisa searching terkait Raja Louis ke-14. Di sana pemimpinan rajanya secara mutlak atau monarki absolut. Timbul kesengsaraan bagi rakyat. Kemudian rakyat punya gagasan untuk membatasi kekuasaan raja dengan membuat konstitusionalisme. Itulah kenapa pertanyaan sebelumnya, penting gak konstitusionalisme bagi kehidupan berbangsa dan negara? Penting. Kemudian, menurut sosiologis, menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala, hingga timbul adegeum homini lupus. Man is a wolf to his fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pemandangan belum omnium kontra omnes. Perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia
yang dikenal dengan istilah factum omnibus. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subsidiaris. Jadi, secara sosiologis, manusia-manusia itu saling membuat kesepakatan perjanjian. Jadi, dibilang tadi, kenapa penting? Untuk bisa mensejahterakan atau timbul hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Makanya penting adanya konstitusional. Kemudian secara politik, konstitusi adalah lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Jadi menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya, penting? Penting. Kemudian tadi ada yang bilang, adakah bentuknya seperti apa? Ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu seperti di undang-undang. Adakah negara yang tidak tertulis konstitusinya? Ada. Kalian bisa searching sendiri atau baca di modul kalian. Kemudian, dinamika dan tantangan berbangsa negara Indonesia. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Memperdayakan rakyat dan penghormatan hak asasi manusia itu belum menampung atau mewadainya. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pasal-pasal yang menimbulkan lebih dari satu tafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik kolusi dan nepotisme atau KKN. Jadi di Indonesia tuh masih banyak terjadi ketidakadilan ya di beberapa departemen. Kalian bisa lihat sendiri beberapa kasus yang sedang booming. Sekarang kasus Polri, kematian Brigadir Z, ya gitu ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sejarahnya, setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Setelah disahkannya perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002, agenda reformasi Konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Jadi sampai ke amandemen yang keempat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 45 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh sebab itu, karena secara normatif undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, maka jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Demikian untuk perkuliahan hari ini, semoga semua paham. Sampai jumpa lagi di perkuliahan saya selanjutnya. Tolong bantu di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.